Chat Pak. Chat. Udah? Suaranya gimana? Ya, tes. Sebelumnya kita mau tes suara dulu. Mungkin suara kita sudah terdengar jelas di rekaman live streaming Zoom ya. Shalom, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, suara kita terdengar jelas dan suara dari sana juga terdengar jelas. Dan sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita di ibadah online Oikumene, Kakanwil, Banten dan juga pegawai DKI yang juga turut bergabung pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu semua di ibadah virtual Oikumene, pegawai Kanwil Banten, tak lupa juga pegawai DKI Jakarta. Marilah sama-sama kita satukan hati kita fokuskan hari ini, di siang sore hari ini kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membawa ke dalam pujian penyembahan, saya membacakan satu ayat yang tercatat di Alkitab, firman Tuhan Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Mari berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Dia berikan kita nafas kehidupan dan kesempatan. Marilah kita sama-sama satukan hati kita. Angkat pujian bagi Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
sama-sama angkat suaramu bagi juru selamat kita Yesus Kristus. Oh, katakan sama-sama. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar hanyalah Yesus Kristus. Oh, karya terbesar, karya terbesar di dalam hidupku. Pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, kami miliki, dan ku lebih lagi nyanyikan bagi Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Haleluya. Hidup di dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan kami. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita semua tidak jadi halangan beribadah seperti ini. Kasih Tuhan selalu nyata bagi kita. Dialah karya terbesar dalam hidup kita. Pengorbanannya begitu luar biasa bagi kita. Mari sama-sama kita nyanyikan bagi Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu semua karena kemurahan-Mu yang kami bisa selamatkanku. Engkaulah pemeliharaan yang begitu harta baik bagi kami Tuhan. yang tak ternilai yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku katakan dengan imanmu. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi katakan, Yesus, Engkau ku
yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan masuk dalam doa pembukaan ibadah yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ulianti Panjaitan dari Lapas kelas 2A untuk doa pembukanya. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk memberikan segala sesuatu ibadah kita ini kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa Surgawi, Bapa yang kami cinta dan kami banggakan, serta kami idolakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, segala sesuatu yang kami miliki saat ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kejagoan kami, kepintaran, kecerdasan kami, tapi hanya kasih karunia Tuhan. Di sepanjang hidup kami sampai hari ini kami ada Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, biarlah nama Tuhan yang disanjung. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kami butuh Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami, apapun yang kami rasakan saat ini. Bapa, kami datang saat ini Tuhan dari perkumpulan persekutuan Oikumene Kanwil Banten Tuhan, serta Kanwil DKI yang bergabung bersama-sama dengan kami pada ibadah kami pada siang hari ini. Berkatilah kami Tuhan, hidupilah kami Tuhan, dan kami ingin Tuhan hidup kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Salib Yesus itulah yang kami ikuti di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami datang saat ini Tuhan dengan segala keberadaan yang kami miliki. Bapa, tolong Tuhan supaya anak-anak Tuhan menjadi berkat di Kanwil Banten dan Kanwil DKI. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami harus berguna. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami harus berubah. Kami harus berbeda dengan dunia ini. Kami tahu Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan segera datang. Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, supaya kami menjadi manusia yang memiliki hati, supaya sama seperti Kristus yang kami ikuti. Terima kasih Bapa, untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung pada siang hari ini. Berkatilah mereka, supaya mereka bisa bergabung dengan kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, hidup kami, berkat kehidupan kami, keluarga kami, pimpinan kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, seluruh ibadah ini kami serahkan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan bersuka cita bagi Tuhan seperti di Mazmur 103 ayat 2-4 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ada sukacita di tempat ini, dimanapun kita berada selalu ada sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menyalakan roh kita bersama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan.
panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Mari kita bangkit sama-sama, serukan nama Yesus. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita katakan, nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita sama-sama buat iblis, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Anak-anak Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sama-sama kita katakan, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Lagi kita bersuka cita, Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, amin, amin. Nama Yesus. Ya, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Sama-sama dengan iman. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Mari yang ada di Gereja Anugerah untuk duduk. Saatnya kita masuk ke ruang kesaksian. Mungkin kita mau interaksi dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di live streaming Zoom. Kita sudah masuk ke dalam ruang kesaksian kami buka. Mungkin dari Bapak Ibu ingin bersaksi, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Ada yang ingin bersaksi? Halo, shalom Bapak Ibu. Pak Ismet, selamat siang, shalom.
Ya, mungkin ingin bersaksi, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Mungkin lain kali lagi di pintu piket. Oke, siap Bapak. Ya, kalau tidak ada yang bersaksi, mungkin kami dari Tamping Gereja Anugerah ingin bersaksi pujian bagi Tuhan sebelum kami bernyanyi. Kenalkan, nama saya Leonardo Silalahi, saya dipercaya dipakai Tuhan tempat ini menjadi worship leader, memimpin pujian. Mungkin gak tahu itu udah jalan Tuhan, mungkin mau gak mau harus mau dipanggil oleh Tuhan. Dan selama ada di sini merasakan betul bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Banyak abang-abang di sini yang ngasih semangat, support, mengajarkan hal-hal yang baik, bahwa memang semua adalah kemurahan Tuhan, sukacita dari Tuhan. Sampai detik ini pemeliharaannya begitu baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Marilah, biarlah lagu ini memberkati setiap keluarga kita, setiap anak kita, istri kita, suami-suami kita juga yang ada di luar sana. Biarlah lagu persembahan buat Tuhan Yesus ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon and 1,000 generations, your family and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and with you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your calling and your weeping and your rising. He is for you, 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 yeah. Amen, amen. We worship you, God. Lord bless you
to you. The Lord turning face toward you and give your peace. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah kesaksian dari kami, pekerja Gereja Anugerah. Biarlah berkenan di hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan karena tidak ada lagi yang ingin bersaksi, ruang kesaksian kami tutup. Dan saatnya kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau sambut firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah sama-sama kita mau masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Kita menghargai dan menghormati firman Tuhan. Ucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan nanti menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu yang kami sambut, bila Kau panggil hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dapat Kau berkata, sebab nama-Mu kudus, kami menyembah-Mu. Sama-sama nyanyikan. Oh, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan.
firman hambanya Kepala Divisi Administrasi DKI Jakarta yang terkasih Ibu Sorta Lumban Tubing. Saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Ya. Baik, mari kita satukan hati, kita tundukkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami, jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Kami mengundang kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, kiranya Engkau berkenan Tuhan menerima puji sembah syukur kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan hati kami yang paling tulus dan murni, pagi hari, siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan pengajaran, mendengarkan bimbingan nasihat Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Bapa, kami mengundang Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, biar menjadi tanah yang subur, di mana benih kehidupan ditaburkan akan tumbuh dengan kuat dan menjadi rindang, bahkan berbuah dengan lebat. Dalam kehidupan kami diberi juga kemampuan, kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hamba mohon hikmat-Mu Tuhan, biar setiap apa yang hamba ucapkan, sampaikan, itu tiada lain berasal daripada-Mu sendiri ya Bapa. Mari Tuhan, waktu ini milik-Mu dan Engkau yang akan berdaulat atas hidup kami masing-masing. Pada saat firman-Mu ditaburkan, Engkau teguhkan kami, yang lemah Engkau kuatkan, Engkau tambahkan iman kami, Engkau ubahkan kami ya Tuhan, Engkau baharui kami, Engkau bentuk dan proses kami seperti yang Engkau mau. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita dengarkan firman, harap duduk. Shalom. 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 Saya senang sekali Lapas kelas 1 Tangerang. Terima kasih. Pengurus Dr. Yanti, Dr. Dewi, Pak Ismet saya lihat di sini, Bu Hetida, Pak Jimmy, Pak Unandar, Vicky, lalu Pak Andreas ya, Pak Andreas, apa kabar? Lalu ada juga, ya kayaknya Bapak Ricardo ya, Pak Ricardo, selamat siang Pak Ricardo. Nah ini ada juga Lady, ya halo Lady, ya. Shalom semua, puji Tuhan. Lapas kelas sudah bergabung ya. Baik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan ketiga ya tahun 2021 ini. Walaupun berat tapi ternyata penyertaan Tuhan itu yang memberi kita, mengantar kita sampai hari ini dalam keadaan baik semua, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ini kita mengucap syukur. Mari kita membaca bersama, merenungkan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Kalau sudah saya minta boleh Pak Andreas membacakannya buat kita, Pak Andreas. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Silakan Pak. Ya, bisa tolong di mic-nya Pak Andreas. Ya, silakan Pak. Bisa Pak Andreas, bisa membacakannya untuk kita? Mute-nya Pak, mute. Mute-nya.
Ya. Mic-nya masih di mute ya? Oh, nggak bisa. Baik. Baik, saya akan membacakan buat kita semua. Di bawah judul Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia," maksudnya Yesus, "menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini ada 3 tokoh yang menjadi pokok dalam pembicaraan. Yang pertama tentunya sentral kita Yesus. Tapi ada Sakeus dan ada orang yang bersungut-sungut karena Yesus mau mampir ke rumah Sakeus. Dari 10 ayat yang saya bacakan barusan tadi, mari kita renungkan bersama-sama. Ya, bagaimana perjalanan Yesus dari Yeriko pada saat pasal sebelumnya, pasal 18, menunjukkan bagaimana Yesus dielu-elukan, ya, diikuti, berduyun-duyun orang mendekat, ya, mengerumuni karena Yesus membuat mukjizat menyembuhkan orang sakit sehingga Yesus begitu terkenal, ya. Kalau kita samakan mungkin pada saat ini selebritis, ya. Kalau tiba-tiba ada Luna Maya masuk ke lapas kelas 1 Tangerang, saya pikir semua langsung berebut bagaimana supaya bisa, ya, biarpun kejepit-jepit, ya, biar keinjek-injek, pasti pada lari semua mendekat, dia pengen kenal. Ya, Pak Ronald, ya. Ya. Nah, begitulah pada saat Yesus melintas di kota Yeriko, tiba di daerah di mana dekat Sakeus berada, tinggal, itu orang sudah berduyun-duyun ingin mendekati Tuhan Yesus. Tidak terkecuali seorang Sakeus. Kalau saya bayangkan Sakeus itu sekarang, ya, orang kaya misalnya. Siapa orang kaya di tempat Bapak Ibu yang Bapak Ibu kenal, ya? Taruhlah orang kaya pada saat ini kita samakan, misalnya kalau kita bilang Joko Widodo, ya karena dia presiden, ya, tapi nggak kaya-kaya amat. Sekarang yang sudah tidak jadi presiden tuh Yusuf Kala, gitu ya. Saya ngebayangin Yusuf Kala itu badannya pendek, ya, saya minta maaf, ya, tapi dia kaya, gitu kan, kaya dia. Pastilah ketika dia mendengar, ya, ada selebritis yang mendatangi kota itu, dia juga mau kenal dengan pribadi Tuhan Yesus ini, gitu kan. Tapi karena pendek badannya, dia nggak berpikir lagi tentang status dia yang kaya, ya, bahwa dia punya duit harta banyak, ya. Yang penting dia pengen ketemu sama Tuhan Yesus, sehingga dia berlari-lari bahkan naik ke pohon. Coba kita bayangkan dulu seorang Yusuf Kala sampai naik pohon karena mau ketemu Tuhan Yesus misalnya, ya kan? Nggak kebayang, dia lupakan harta kekayaannya, dia lupakan statusnya, bahwa dia adalah mungkin mantan wakil presiden, ya, bahwa dia adalah tokoh nasional, bahwa dia adalah orang kaya. Dia lepaskan, dia tinggalkan demi dia pengen tahu itu manusia apa Yesus Kristus itu.
ya. Segala rintangan, segala halangan, segala status dan sebagainya yang membuat orang menjadi mungkin ya nggak image lagi lah, apa sih kalau orang Jakarta bilang nggak jaim lagi ya, nggak jaga image lagi, dia lari sekenceng-kenceng naik ke atas pohon. Yang naik ke atas pohon kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau kita tahu ya, yang naik ke atas pohon itu dengan cepat tentu yang berkaki 4 ya. Tapi itu dilupakan semua ya, status, kebolehan, ya keagungan dan sebagainya. Itu dilepaskan oleh seorang Sakeus. Yang penting dia ketemu Yesus. Yang penting dia kenal siapa Yesus. Bapak Ibu sekalian yang mau kita dapati dari renungan ini ya, seberapa gigihkah kita, kesadaran kita butuh akan Tuhan Yesus sehingga mendekati Tuhan Yesus sehingga kita bisa mengenal Dia secara utuh, bukan kata orang, bukan dengar dari orang lain, bukan karena pengalaman orang lain. Ya, kita mungkin sudah banyak dengar mukjizat terjadi, ya Yesus membuat keajaiban. Tapi kok ya orang lain, aku kok ya begini-gini aja. Ya, mungkin itu pertanyaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Aku juga pingin tahu, aku juga pingin ngalamin Tuhan Yesus, pingin ngalamin mukjizat, pingin ngalamin keajaiban Tuhan. Iya. Sehingga Sakeus mengatakan segala kebolehannya, segala keberadaannya, ya segala gengsinya dia tanggalkan demi untuk bisa mengenal siapa Yesus. Dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan Yesus. Dia sadar bahwa dia rindu untuk mengalami Tuhan Yesus, ya, menerima mukjizat berkat dari Tuhan Yesus. Dan menjadi satu hal yang menyentuh hati Tuhan Yesus, melihat, dia sampai lihat akhirnya tersentuh hatinya dengan gerakan Sakeus sedemikian, effort, usaha, jerih lelah daripada Sakeus yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Maka Yesus melihat ke atas dan dia katakan, Sakeus turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Bapak Ibu, kita menyanyi dengan sepenuh hati di gereja, ya. Itu menyentuh hati Tuhan Yesus kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus, ya. Bukan kita menghampiri ibadah, kita menyanyi memuji Tuhan, mungkin bukan di gereja, bukan di persekutuan, tapi secara pribadi kita hampiri Dia dengan sepenuh hati, ya, dengan segala kerendahan hati. Kita tidak lagi melihat apa status kita, punya apa kita, tapi dengan hati yang penuh kesadaran kita butuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat, bahkan Dialah pencipta kita, yang paling tahu, yang paling mengenal kita, apa kelemahan kekurangan kita, yang paling kita butuhkan dan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita sadar seperti itu bahwa hidup kita tanpa Yesus tidak ada apa-apanya dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka datanglah kepada Tuhan Yesus, menanggalkan semua keberadaan kita dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Maka Tuhan Yesus akan tersentuh dengan panggilan kita, seruan kita, ya. Ketika kita memanggil Dia, Yesus, Yesus, ya, ada lagunya itu ya, come to my heart, come to my heart, ya. Begitu kita memanggil Tuhan, datanglah kepadaku Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di rumahku, di hidupku, di keluargaku, di pekerjaanku. Kita undang Dia dan kita mau benar-benar mendekat supaya kita kenal Dia secara pribadi. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mampir ke rumah Sakeus, ya? Ketika Yesus mampir ke rumah Sakeus, walaupun ya ada orang yang mencibir, ya, istilahnya mengintimidasi, meremehkan, mungkin melecehkan kita, mendiskreditkan kita, menggosipkan kita dan sebagainya. Tapi mereka bisa apa? Ya, mereka hanya bisa ngomong doang. Karena orang mengenal kita hanya dari luarnya saja. Yang tahu persis kita ini siapa hanyalah Tuhan Yesus. Maka kita nggak usah
jadi halangan, rintangan untuk datang ke orang lain mungkin yang kurang menganggap kita, lalu kita kecil hati, nggak mau kita datang lagi ke gereja ya, karena nggak disalam oleh greeters di depan pintu di gereja. Gereja itu nggak ada kasihnya, kita malah rugi dong kalau nggak datang ke gereja lagi minggu depan, hanya gara-gara sikap orang lain sama kita ya. Bapak Ibu, kita jangan mudah terkecoh dengan tipuan-tipuan kiri kanan kita yang melemahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus paling kenal sama kita, siapa kita sesungguhnya. Dia tidak terpengaruh ya akan omongan orang, akan bisikan orang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pencipta kita sendiri, Bapak Ibu. Dialah yang menciptakan kita. Kalau ibu kita saja yang tugasnya melahirkan kita. Amin. Puji Tuhan ya. Kalau kita yakin Yesus itu bukan juru selamat saja, tapi Dia adalah yang menciptakan kita menjadi sesuatunya. Diri kita. Yang paling kenal siapa kita? Dialah itu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Itu benar-benar, Bapak Ibu. Itu benar-benar. Ya, kita nggak usah ragu hanya karena cibiran, hanya karena penilaian orang-orang di sekitar kita yang mungkin membuat kita minder, membuat kita down, ya. Padahal Tuhan Yesus itu mencintai kita dengan segenap hati, ya. Yesus mencintai kita dengan setia apapun, walaupun bagaimanapun. Manusia mengasihi kita bisa tergantung sikon, ya. Kalau lagi banyak duitnya, ya senang, sayang, mengasihi kita, ya kan? Ada orang seperti itu, ya. Begitu bokek, abang kutendang, abang, ya kan, melayang kan gitu ya. Kalau Yesus enggak, Dia nggak peduli status kita, Dia nggak butuh status kita, Dia butuh hati kita. Di mana hati kita tulus, rindu, haus akan Dia. Welcome. Dia buka tangannya lebar-lebar, memeluk kita, menopang, mendukung kita, menuntun kita, membimbing kita, bahkan menggendong kita. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dan lalui semua rintangan. Datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati seperti Zakheus. Datang dengan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia dengan benar. Sebab apa Bapak Ibu? Memang ini pepatah dunia bilang tak kenal tak sayang. Dengan kita mengasihi Tuhan, ya dengan kita mengenal siapa Tuhan, maka kita akan semakin kagum dengan Dia. Ketika kita semakin kagum dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Dia. Ketika kita semakin mengasihi Dia, maka kita akan semakin mentaati kemauan dan kehendak Tuhan. Itu adalah efek domino ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17, Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 17 dikatakan demikian. Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kenapa mengenal Dia dengan benar, mengenal Yesus dengan benar, menjadi pokok doa Paulus kepada Bapa di surga? Karena ketika kita mengenal Yesus dengan benar, kita begitu menghargai anugerah hidup, anugerah iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita akan hidup dengan terarah, dengan berarti, dengan berguna hidup kita. Tidak menjadi sia-sia asal hidup. Ya. Dan tidak hidup untuk diri kita sendiri. Semakin kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan menjadikan Dia teladan. Ya. Kita akan Dia menjadi role model kita. Bagaimana Dia saat masih remaja, ya, dari kanak-kanak, bagaimana kehidupannya waktu remaja, bagaimana Dia sesudah dewasa, bagaimana Dia menghadapi orang banyak, bagaimana sikap Dia dengan murid-murid, dengan perempuan yang berdosa, dengan rasul-rasul yang hanya munafik dan sebagainya, ya.
Itu menjadi role model, menjadi teladan, dan kita ketika tahu bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus, maka kita akan terus ya dan menerus kita akan diubahkan, dibentuk seperti yang Dia mau. Itulah Paulus mendoakan murid-muridnya dan mendoakan kita juga, minta kepada makin mengasihi Dia dan semakin mentaati perintah-perintah dan ajarannya. Hal yang keempat, Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan dalam permenungan kita siang hari ini. Jadi tadi datang dengan kesadaran dan kerinduan, datang dengan tulus dan ingin mengenal Yesus. Lalu yang kedua, datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dengan ingin mengalami Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, bahwa Yesus itu setia, ya. Yesus itu setia menerima kita apa adanya, tidak terpengaruh omongan orang, ya, tidak terpengaruh penilaian orang, karena Dia tahu siapa kita secara pribadi. Yang keempat yang saya mau sampaikan Bapak Ibu di sini, bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan Bapak Ibu. Dia mengalami perubahan. Sakeus mendapat gelar itu orang kaya, tapi sebenarnya ngomong orang kayanya tuh sinis. Ya, saya nggak bisa mencontohkan gimana sih ngomong, ya kaya sih kaya ya, tapi gimana gitu ya, sinis. Kenapa? Karena pemungut cukai, ya, pemungut cukai pada saat itu memang kaya, mungkin secara materi kaya, tapi sebenarnya mereka punya penilaian negatif karena kayanya itu kaya yang berasal dari korup, ya, korupsi, artinya dia mengambil pajak tinggi-tinggi dari rakyat, tapi dia serahkan ke negara, ya, tidak sepenuhnya, tetapi ke kantongnya sendiri. Artinya pasti dia kaya, tapi kaya dari hasil yang tidak benar, gitu ya. Artinya Sakeus sebelumnya dia punya gelar, ya, atau punya pandangan negatif dari masyarakat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat ya Yesus masuk ke rumahnya, dia melihat bagaimana Yesus tidak terpengaruh oleh cibiran orang-orang di sekitarnya. Yesus datang dengan tulus dan kasih-Nya yang sempurna. Maka hati Sakeus pun jadi berubah. Yang tadinya dia sombong, egois, serakah, ya, dia menjadi berubah sikapnya 180 derajat, ya. Dan apa yang terjadi? Dia sampaikan di situ. Tuhan, katanya, kalau ada orang yang dirugikan, ya, yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Artinya Bapak Ibu, ketika Yesus hadir masuk dalam kehidupan kita, Dia pasti memberi dan mengadakan perubahan dalam kehidupan kita pribadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagunya lagu Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu, ya kan? Ya, dari kita belum kenal Yesus sampai kenal Yesus, malasnya ya masih malas, ya kan? Ya, lalu sombongnya masih sombong, segala yang negatif-negatif itu masih terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mengalami perubahan. Itu menjadi teguran pada pagi siang hari ini. Ya, mari datang kepada Yesus, mari kita mendekat kepada Yesus, mari kita minta kepada Yesus supaya kita mengenal Dia dengan benar dan akhirnya kita mengalami perubahan demi perubahan. Biar Roh Kudus menolong kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, dengan perubahan yang terjadi pada Sakeus, ya, dalam bacaan ini, ya, akhirnya nama Tuhan dipuji dimuliakan, ya, bahwa sungguh Yesus membawa perubahan dan bahkan profesi, ya, profesi Sakeus sebagai pemungut cukai sudah lagi bukan profesi yang kerjanya korupsi atau merugikan rakyat, merugikan orang lain. Sehingga Bapak Ibu, mari kita sebagai ASN, sebagai abdi negara, ya, profesi apapun kita pada saat ini, marilah kita bekerja dengan menghadirkan Tuhan Yesus bukan hanya di gereja, tapi di seluruh kehidupan kita, baik kita di dalam rumah tangga keluarga, di pekerjaan kita,
kita mengalami perubahan, pembaharuan hari demi hari. Mulai dari mindset, mulai dari hati dan pikiran kita yang berubah karena Roh Kudus yang terus mengubahkan kita. Memperkenalkan kita dengan pribadi Yesus membuat kita menjadi berubah setiap waktu. Seperti seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Tiap hari dia mengalami perubahan demi perubahan. Demikian yang dikehendaki Tuhan ketika dia berkata, akulah pokok anggur dan engkaulah rantingnya. Ya, di mana ranting itu harus dibersihkan. Ada yang bilang, Bu, kenapa saya makin dekat sama Tuhan, saya udah melayani Tuhan, kok pergumulan, persoalan makin banyak. Sebenarnya bukannya Tuhan mau kasih kita persoalan atau pergumulan Bapak Ibu, tapi dia sedang membersihkan kita, sedang merubah ya paradigma kita, merubah mindset kita, merubah sikap kita yang dari nyamannya tapi nyaman dalam tanda kutip tidak baik, tidak benar menjadi sesuatu yang berguna, berarti dan mulia. Ibu nggak dengar, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, seperti itulah Tuhan menghendaki kita berubah setiap hari, ya, seperti ulat, ya, yang tiap hari berubah jadi cantik, menjadi kupu-kupu yang cantik, ya kan? Karena mengalami perubahan. Tuhan menghendaki kita setiap hari kita berubah. Setiap hari kita berubah. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita seperti ranting pohon ara yang dibersihkan, segala yang tidak berkenan, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dilepaskan dari kehidupan kita. Waktu dilepaskan, sakit. Ranting itu kalau dibersihkan, dikopek-kopek, dikerok-kerok benalunya, pasti sakit. Aduh, sakit, aduh. Ya, sepertinya kita kok disakiti Tuhan terus, makin dekat sama Tuhan kok makin sakit, makin banyak pergumulan, persoalan. Sesungguhnya Tuhan hendak membersihkan kita supaya ranting kita bersih, maka kita berbuah dengan lebat. Demikianlah Sakeus ketika dia menerima Yesus di dalam rumahnya, dia mengalami keselamatan, dia menjadi anak Abraham, maksudnya dia menerima keselamatan, dia mengalami perubahan, dan kemudian dia jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Pernah dia peras, katanya, ku kembalikan 4 kali lipat. Ya, terjadi perubahan radikal 180 derajat. Dia mau berubah, dia mau jadi berkat, dia mau berbuah, dan buah yang manis yang dinikmati orang-orang sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh haus. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Ya, orang rasa puas bagaimana? Orang rasa puas itu akan selalu bersyukur dan bersyukur. Ya, puji Tuhan, sukacita. Ya, orang yang datang dengan miskin di hadapan Allah. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika kita merasa miskin, merasa tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ketika kita merasa sangat membutuhkan dan bergantung sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maka ia akan mempunyai kerajaan Allah. Ya, dia akan dikenyangkan, dia akan dipuaskan, dia akan disertai, diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hanya orang-orang yang punya kesadaran ya bahwa dia membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia akan sungguh-sungguh menghampiri Tuhan dengan sepenuh hati. Segala rintangan, halangan, mau via Zoom, mau langsung datang, itu tidak jadi halangan rintangan. Yang penting dia bisa mendengarkan firman Tuhan, nasihat Tuhan. Ya. Dan dia akan datang dengan rendah hati. Dia tidak akan mengandalkan siapapun dirinya. Dia mau siap dibentuk oleh Tuhan. Dan dia akan berubah, bahkan berbuah demi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu buah lagu, Bapa Sentuh Hatiku. Kita nyanyi bersama-sama, akan saya tutup dalam doa. Bapa
menjadi yang baru, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Cerita tentang Sakeus membekas di hati kami dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mencernanya, mengerti kehendak Tuhan dengan benar oleh karena Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami menjadi Sakeus di zaman ini yang datang dengan sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Mengalami Engkau ya Tuhan. Sehingga hati Tuhan kasih kami masing-masing. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati semua kami ya Tuhan, baik hamba yang berbicara maupun anak-anak yang Kau sayangi, untuk mengalami perubahan demi perubahan di dalam Kristus Yesus. Karena kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan Yesus adalah Allah, bukan hanya yang menciptakan kami, membentuk kami, bahkan mengubahkan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami terbuka bagimu. Demi hormat kemuliaan, bagi namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sudah kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan bukan cuma hanya kita dengarkan saja, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tersebut. Ya, dan kita akan masuk ke dalam persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, sebelumnya kita mau kembali masuk ke dalam doa. Mari kita kembali berdoa. Ketika pergumulan dan kesulitan hidup yang kami alamin, Tuhan izinkan terjadi, biarlah itu membentuk, membersihkan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberkati dan beri kekuatan kepada kami. Saatnya kami tidak memberikan persembahan, ajarlah kami memberi dengan sukacita, karena itulah yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan, amin. Sambil kita berikan bersama, sambil kita angkat pujian bagi Tuhan. Nama Yesus, Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan, sudah kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ya, kita panggil Bapak Kabid kita, Bapak Johnson Manurung, untuk berdoa syafaat. Terima kasih. Saatnya kita memasuki doa syafaat. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru, hari yang indah dan penuh harapan, atas napas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Kami juga bersyukur
kami beroleh kesempatan untuk berkumpul di gereja ini, berkumpul bersama saudara-saudara seiman dalam Oikumene Sekanwil Banten dan Jakarta. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan kiranya Engkau juga selalu memberkati kami semua dengan kesehatan di tengah pandemi yang sedang melanda. Dan kiranya Engkau membuat bangsa Indonesia ini keluar dari permasalahan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, serta bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh lapas yang berada di Indonesia. Kiranya Engkau turut dalam pernyataan bagi seluruh lapas rutan yang ada di Indonesia. Berilah sekali keamanan dan kedamaian yang baik di dalam lapas maupun rutan. Dan kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Menteri, Bapak Dirjen Pas, Bapak Kadipas, Bapak Kakanwil, Kalapas dan Karutan beserta jajarannya. Kiranya Engkau memberikan selalu hikmat kebijaksanaan seperti yang telah Engkau berikan kepada Raja Salomo serta semuanya ya Tuhan. Berikanlah kekuatan untuk memimpin dan memimpin kami semua seperti yang telah Kau berikan kepada Raja Daud. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan para pemimpin kami serta semua yang berada di sini. Juga tak lupa kami berdoa bagi kawan-kawan dan rekan-rekan yang belum bisa hadir dan bergabung dengan kami saat ini. Sertailah mereka juga ya selalu Tuhan. Dan semoga doa serta permohonan ini kami serahkan dalam karunia tangan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua dapat terjadi karena kemurahan dan kasih setia-Mu terhadap kami semua. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita berdoa berkat, kita angkat satu buah pujian bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita ulangi sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengan iman kita katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan. Terima Dan kasih. terima kasih Bapak Kabid. Dan saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Doa berkat. Maaf. Izin. Baik, mari Bapak Ibu semua yang hadir dalam persekutuan pada siang hari ini, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita yakin dan percaya Tuhan mengasihi kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah segala usaha dan seisi rumahmu dengan kasih setia-Nya. Pegang teguh firman Tuhan dan minta kekuatan kepada Roh Kudus supaya kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia setiap hari di setiap jalan hidup kita. Kiranya nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat sore. Terima kasih untuk Ibu Sorta atas pemberi firman pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Andreas yang sudah memberi kesempatan bagi Lapas Kelas 1 sebagai tuan rumah ibadah Oikumene pada bulan Maret ini. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua yang sempat hadir. Tidak banyak yang bisa saya katakan, saya hanya ingin memberikan aplaus dari kami semua untuk yang sudah hadir di sini. Beri aplaus bersama-sama teman-teman. Oke, terima kasih untuk persembahan yang tadi mungkin bisa melalui Dokter Yanti. Ibu Dokter Yanti, Bu ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Kabid pembinaan kami. Bapak Johnson sudah membawakan doa syafaat. Ibu Yanti juga tadi sudah membawakan doa pembukaan. Terima kasih banyak. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah melancarkan acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Hanya saya bisa berkata Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Ada yang ingin disampaikan mungkin Bapak Ibu? Bapak. Terima kasih ya buat Gereja Anugerah Lapas Tawan, keren. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Oke, selesai ya. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih. Ibadah sudah selesai. Kami juga izin untuk undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di bulan depan di ibadah Oikumene kemudian. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin.